Di setiap jantung desa, ada satu suara yang tak tercatat dalam kitab sejarah. Suara yang hanya terdengar ketika malam merunduk dan bayangan lebih setia dari terang. Di desa Kertanegara, suara itu berbentuk gamelan, mengalun lirih dari pendopo tua yang telah lama kehilangan tuannya. Bukan suara manusia yang memetik senar siter itu, bukan pula tangan berdarah yang memukul kendang, melainkan sesuatu yang enggan disebutkan, namun terus memanggil. Mereka bilang suara gamelan itu hanya ilusi, tapi ilusi tak membuat orang ketakutan sampai tak bisa tidur berhari-hari. Aku Raksa Adi Wijaya, dan malam ini aku menelusuri suara yang tidak hanya menggema di telinga, tapi merasuk hingga dasar nurani. Sebelum aku buka tabir yang menyelimuti malam ini, pastikan kau sudah subscribe dan ikuti perjalanan ini, karena detak misteri ini tak akan berhenti di sini. Malam itu, desa Kertanegara seperti mengenakan jubah sunyi. Langit tak bersuara, bintang pun enggan berkedip. Namun dari pendopo tua yang berdiri di antara kenangan dan lumut, terdengarlah suara gamelan. Lirih, menghantui, seolah tangan tak kasat mata tengah menari di atas bilah-bilah nada. Kepala desa Pak Wiryo adalah yang pertama mengadu. Katanya tiap tengah malam suara itu hadir, seperti alunan dari masa silam, menggugah luka lama yang tak pernah sembuh. Ia mengunci pintu pendopo, bahkan memanggil dukun desa. Tapi gamelan tetap berbunyi. Warga mulai gelisah. Ada yang bilang suara itu berasal dari arwah penabuh gamelan yang tewas di masa penjajahan. Ada pula yang yakin ini pertanda akan datangnya kematian. Namun yang membuatku berangkat malam itu bukan sekadar cerita mistis, melainkan satu fakta kecil yang hampir luput dari perhatian. Seorang pemuda mengaku melihat bayangan bergerak di balik tirai pendopo, tepat saat suara gamelan bergema. Dan ketika didekati, bayangan itu lenyap, meninggalkan jejak, bukan langkah kaki, melainkan bekas debu dibentuk seperti topeng. Aku tahu, misteri ini bukan sekadar kisah rakyat. Ada yang bersembunyi di balik bunyi, ada yang ingin disampaikan oleh suara yang tak punya wujud, dan akulah penjaga suara-suara itu yang mendengar dan memburu hingga ujung gelapnya. Di malam ketigaku di desa ini, langit memerah, seolah malu menyaksikan manusia berseteru dengan bayang-bayang. Aku duduk di pinggir pendopo yang dinginnya menggigit, menanti suara itu datang seperti biasa. Dan benar saja, gamelan pun berbunyi. Kali ini lebih keras, lebih kacau. Nada-nada menabrak satu sama lain, seperti amarah yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku menghampiri pendopo dengan senter dan sebilah doa. Namun kembali kutemui, kosong, tak ada jejak, tak ada suara langkah. Hanya bayangan tiang yang bergoyang seperti menari dalam ketakutan. Namun malam itu ada yang berbeda. Di sudut pendopo, kudapati sebilah paku kuno tertancap di tiang kayu dengan secarik kertas berisi aksara Jawa yang artinya, siapa menyentuhnya akan kehilangan rasa. Apakah ini kutukan atau peringatan? Keesokan harinya, sebuah kabar membuat desa geger. Pak Wiryo ditemukan tak sadarkan diri. Mulutnya komat kamit menyebut satu nama, Sasmita, seorang sinden tua yang konon pernah dituduh mencuri gamelan keramat milik pendopo ini, lalu hilang entah kemana sejak bertahun-tahun lalu. Lalu malam berikutnya, seorang pemuda yang diam-diam merekam suara gamelan di ponselnya ditemukan terguncang di tepi sungai. Telinganya berdarah, ketakutan menyebar. Warga mulai berjaga malam dengan lampu minyak dan sesajen. Namun suara gamelan itu tak gentar. Ia terus datang, menyayat malam, menghidupkan luka lama yang belum reda. Kini aku yakin, ini bukan sekadar misteri, ini dendam yang ditabuh dalam nada.
Dalam setiap nada gamelan itu, ada luka yang belum selesai, dan tugas seorang detektif bukan sekadar membaca jejak, tapi juga mendengar apa yang tak pernah dikatakan. Aku mulai dari pendopo, struktur kayunya tua tapi tak lapuk, dibangun dari kayu jati. Katanya, bekas pohon yang dulu tumbang karena petir. Pendopo ini bukan sekadar tempat, ia adalah ingatan. Kujumpai Pak Lurah di beranda rumahnya, matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena menyimpan rahasia yang sudah terlalu lama. Ia sempat menyebut nama Sasmita, tapi cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Itu cuma kisah lama, Nak Raksa. Tapi dalam dunia detektif, kisah lama sering jadi kunci dari horor yang baru. Lalu kutelusuri rumah kosong di ujung desa. Pohon randu menjulang bisu di halaman. Di sana, kudapati jejak langkah dan abu dupa yang masih hangat. Di dalam rumah itu, kupasang alat perekam suara. Dan malamnya, gamelan kembali berdentang. Namun kali ini berbeda. Dari alat perekam, kudengar sesuatu. Suara seorang wanita bernyanyi lirih, seperti rintihan. Namun bukan bahasa Jawa modern. Ini bahasa tembang kuno. Dan di sela-sela lagu itu, ada suara langkah, terburu-buru, panik. Seperti ada dua dunia yang bersilangan dalam satu waktu. Aku tunjukkan rekaman itu pada Pak Darto, mantan pengrawit desa. Wajahnya pucat saat mendengar tembang itu. Itu bukan suara hantu. Itu suara manusia, Nak Raksa. Dan hanya satu orang yang pernah membawakan tembang itu adalah Sasmita. Tapi bagaimana bisa? Sasmita telah hilang lebih dari 10 tahun. Atau mungkin ia tak pernah benar-benar pergi. Aku tahu, malam ini aku harus kembali ke pendopo. Namun kali ini bukan hanya untuk mengamati. Aku harus menjadi bagian dari nadanya, agar bisa membaca simfoni kebohongan yang selama ini tersembunyi. Malam terakhir, langit menggantung seperti sumpah yang belum ditepati. Aku kembali ke pendopo, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bayangan, bersembunyi di balik semak, bersama rekaman perekam suara dan pandangan yang tak pernah tidur. Jam menunjukkan tengah malam. Saat desa tertidur, gamelan kembali bersuara, tapi kali ini terdengar lebih dekat, lebih hidup, seolah penabuhnya bernapas. Aku merayap dalam gelap, napasku ditelan malam. Dari celah tirai pendopo yang menganga, kulihat siluet seseorang, duduk menabuh jender, tangannya menari, seperti mengenang irama yang berasal dari luka lama. Lalu dari sisi lain pendopo, muncul bayangan lain, Pak Lurah. Ia tak terkejut melihatku, mungkin karena ia tahu waktu untuk bersembunyi telah habis. Kau sudah tahu, Nak Raksa? Aku menatapnya tajam. Belum semua, tapi aku tahu suara malam ini bukan suara roh, tapi suara dendam yang belum sempat bicara. Pak Lurah menunduk, lalu memanggil nama itu. Sasmita, muncullah. Ini sudah waktunya. Penabuh gamelan itu berhenti. Ia berdiri. Wajahnya muncul dari balik selendang hitam. Rambutnya memutih, tapi sorot matanya seperti kobaran api dalam dupa malam. Bukan arwah, bukan siluman. Ia hidup. Disembunyikan selama 10 tahun. Pak Lurah mengaku, dialah yang menyembunyikan Sasmita. Ia dulu saksi satu-satunya korupsi besar yang melibatkan banyak tokoh desa. Ancaman membungkamnya begitu kuat, hingga ia lebih aman dibisukan. Tapi malam ini, suara gamelannya kembali. Bukan untuk menakuti, tapi sebagai nyanyian yang ingin dikenang. Karena malam tak akan tenang, hingga suara kebenaran didengar.
Di balik dentingan gamelan yang memecah sunyi, terbuka tabir sebuah rahasia yang selama ini tersimpan. Sasmita, penabuh gamelan yang hidup di bayang-bayang, adalah jiwa yang terbelenggu oleh keadilan yang terampas. Pak Lurah bukan hanya penyembunyi, tapi juga saksi bisu kegagalan hati manusia yang memilih menutup mata demi ketenangan semu. Namun, malam ini, kebenaran tak bisa lagi dibungkam. Aku berdiri di antara bisikan bambu dan bayang-bayang luka, menatap wajah-wajah yang dulu takut, kini merengkuh keberanian. Gamelan malam bukan mistis, bukan hantu, melainkan suara hati yang berbisik, memanggil keadilan. Tapi, ada satu keanehan yang menggelitik pikiranku. Sasmita tak pernah meninggalkan desa ini. Tetapi suara itu datang juga saat ia tertidur lelap, seperti ada sesuatu atau seseorang yang menghidupkan gamelan tanpa nyawa. Aku tahu, misteri ini belum berakhir. Bayang-bayang kegelapan lain masih mengintai di balik denting gamelan. Karena dalam setiap bisikan malam, selalu ada rahasia yang menunggu untuk dibuka. Malam menutup tirainya, suara gamelan mereda, namun gema kebenaran masih berdentang di telingaku. Apa yang tersembunyi di balik dentingan itu adalah fragmen luka yang belum sepenuhnya terobati. Desa ini, dengan segala heningnya, menyimpan cerita yang lebih dari sekadar bunyi dan bayang. Aku tahu, misteri seperti kabut tak pernah benar-benar hilang, hanya berganti rupa. Tugasku belum usai. Di bawah sinar rembulan yang beku, aku tetap berdiri, waspada, siap menelusuri lorong-lorong gelap, mencari bisikan kebenaran yang tersembunyi. Aku Raksa Adi Wijaya, penjelajah malam dan pencari jejak-jejak kebenaran yang tak pernah lelah menguak rahasia di balik sunyi.